Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, senang bisa berjumpa kembali. Hari ini firman Tuhannya judulnya adalah bertumbuh dalam Kristus. Namun sebelum kita membaca, merenungkan dan belajar firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan, karena pimpinan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Kami tidak bisa hidup lepas tanpa Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, kami butuh Roh Kudus yang menolong kami menjalani hari-hari di depan ini. Biarlah semakin hari hidup kami semakin berkenan dan disempurnakan di dalam Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Kristus. Berfirmanlah kepada kami semua. Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. Roh Kudus mengajar kami. Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan hari ini tentunya sangat familiar dalam hidup kita. Karena seringkali kita dituntut memang harus hidup bertumbuh di dalam Kristus. Kita baca bersama dalam surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. Kita mulai dari ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 13 ini menjadi perhatian khusus buat kita. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Selanjutnya ayat 14 katakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Coba perhatikan dalam ayat 16. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Di sini Rasul Paulus melihat ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang beredar di sana. Dan Rasul Paulus menginginkan bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka harus memegang teguh pengajaran Kristus dan memiliki pertumbuhan kesatuan iman yang hanya berpusat kepada Kristus saja. Kita memerlukan orang lain untuk membuat kita bertumbuh dan dewasa. Karena itu Paulus menginginkan bahwa lewat suratnya ini kiranya jemaat yang ada di Efesus itu mengalami pertumbuhan. Memang kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sejak kecil kita sudah memerlukan bantuan orang lain sampai kita bertumbuh dewasa sampai hari ini. Nah, bertumbuh tentu artinya kita harus hidup. Karena orang yang sudah mati tidak akan mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, pertumbuhan itu terjadi ketika ada kehidupan di dalamnya. Dan ini terjadi di setiap makhluk hidup. Segala yang hidup pasti mengalami perubahan. Hewan bertumbuh
ya, seperti eh, binatang katak yang bertumbuh, yang berubah dari kecebong, lalu seperti bunga dari benih, bahkan manusia itu sendiri dari seorang bayi. Jadi segala yang hidup itu pasti harus berubah. Nah, yang pertama kita akan belajar di sini bahwa agar kita bisa hidup, tentunya kita memerlukan nafas. Kita harus bernafas, itu tanda bahwa kita hidup. Nah, konteksnya buat kita sebagai orang percaya, doa adalah nafas hidup orang percaya. Orang percaya yang tidak suka berdoa adalah mati. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya, seharusnya ditandai dengan kehidupan doa kita. Itu tanda bahwa kita bernafas, kita hidup. Martin Luther pernah berkata, menjadi orang Kristen tanpa doa sangat tidak mungkin menjadi orang yang hidup tanpa bernafas. So artinya kekristenan identik dengan doa, karena doa adalah tanda bahwa kita masih hidup di dalam Tuhan. Doa adalah bukan sekedar berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah tanda bahwa kita masih hidup rohnya bersama dengan Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 12 dan Lukas 9 ayat 29 katakan di sini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dalam Injil Lukas ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah pun memiliki kehidupan doa, hubungan dengan Bapanya di sorga. Yesus memberikan teladan buat kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya. Doa itu adalah alat untuk kita datang kepada Tuhan. Doa itu adalah tanda bahwa kita masih bernafas, masih hidup bergairah roh kita. Nah, yang kedua, agar kita bisa hidup, kita tentunya membutuhkan makanan dan minuman. Konteksnya buat kita sebagai orang-orang yang percaya, makanan rohani orang percaya, makanan rohani kita adalah melakukan kehendak, melakukan firman Tuhan. Bukan saja kita membutuhkan nafas yaitu dengan doa, tapi kita juga membutuhkan makanan minuman lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi kesukaan kita. Firman Tuhanlah yang membuat kita kuat menghadapi pergumulan tantangan hidup yang ada di tengah-tengah kita. Yohanes pasal 4 ayat 34 katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa makananku itu adalah melakukan kehendak Bapanya. Jangan sampai kita bertanya kembali hari-hari ini, bagaimana saya bisa mengenal kehendak Bapa? Kenalilah kehendak Bapa lewat firman. Kenalilah kemauan Bapa, kesukaan Bapa di sorga itu lewat firman. Bersyukur kita memiliki Alkitab yang diterjemahkan oleh LAI, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Inilah waktunya untuk kita makan dan minum sekenyang-kenyangnya. Firman Tuhan menguatkan kita. Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham pernah berkata begini, di gereja saleh, di luar gereja salah. Di gereja kita berdoa, di luar gereja kita berdosa. Di gereja kita baca Alkitab, di luar gereja minum alkohol. Nah, ini adalah tanda-tanda orang-orang Kristen KTP. Saudara tahu apa yang disebut dengan orang Kristen KTP? Orang Kristen tanpa pertobatan. Bertobat hanya pada momen-momen Paskah, Natal. Nah, yang ketiga, agar saya dan saudara bisa hidup di tengah-tengah dunia ini, kita perlu latihan. Konteksnya tentunya latihan di sini akan membantu kita sebagai orang percaya membuang racun-racun atau hal-hal yang buruk. Latihan seperti apa sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya? Tuhan melatih kita dengan begitu banyaknya tantangan, pergumulan, penderitaan yang kita harus
hadapi. Kita tidak boleh menyerah. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, di sini kita bisa melihat untuk bisa menghadapi tantangan pergumulan masalah hidup, kita perlu melatih roh kita. Melatih roh kita dengan cara apa? Beribadah kepada Tuhan. Kita tidak hanya latih secara jasmani, kita mungkin nge-gym, kita mungkin ikut senam, kita olahraga, ya sepak bola, futsal, lari, berenang dan lain sebagainya, sepeda dan sebagainya. Itu terbatas gunanya. Namun ketika kita melatih diri kita untuk beribadah senantiasa kepada Tuhan, itu menolong kita untuk bisa kuat dalam menghadapi tantangan pergumulan masalah hidup. Karena Tuhan menghendaki kita bukan menjadi anak-anak yang gampangan, tapi anak-anak yang berkualitas, yang tidak mudah begitu menyerah ketika ada tantangan. Bukankah firman Tuhan katakan kita disuruh memikul salib setiap hari? Ya, salib saya dan salib saudara berbeda-beda ukurannya. Namun yang pasti tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan 32 katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dengan beribadah kepada Tuhan itu tidaklah cukup, namun kita juga harus bertindak dengan membuang atau bertobat sungguh-sungguh dari segala kejahatan-kejahatan masa lalu kita, kelamnya dosa-dosa kita. Setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya dosa-dosa lalu, tinggalkan, ya, datanglah kepada Tuhan dan beribadahlah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Nah, yang keempat, supaya kita bisa hidup, kita harus memiliki ekosistem. Apa ekosistem konteksnya buat kita sebagai orang percaya? Hubungan timbal balik dalam sebuah komunitas yang saling mempengaruhi dan tak terpisahkan. Sebagai orang percaya, perhatikan baik-baik komunitas kita, lingkungan kita, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menghabiskan waktu bersama-sama mereka. Apakah ada hubungan timbal balik yang positif? Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Komunitas atau ekosistem yang dimaksudkan di sini tentunya janganlah kita menjauhkan diri keluar dari komunitas orang-orang percaya. Haleluya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara memiliki komunitas di dalam Tuhan? Komunitas yang sehat, komunitas yang saling membangun, menasehati, saling menghargai, saling menolong satu sama lain. Dan hendaklah komunitas itu jangan sampai membuat kita jauh dari ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Tanda komunitas kita sehat adalah komunitas itu membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pastor Jeffrey Rahmat pernah berkata, bukan pohonnya yang kita kenal, tapi dari buahnya lah yang kita dapat kenal. Bukan karena KTP kita Kristen sebenarnya kita dikenal, tapi dari buahnya lah kita disebut Kristen dan dikenal. Orang melihat kita itu dari buah-buahnya, kebaikan yang kita lakukan buat sesama kita. Orang percaya itu tidak sekedar bertumbuh, tapi juga harus berbuah yang baik. Bertumbuh saja tidak cukup tanpa ada buah. Tentunya Bapak Ibu Saudara kalau punya tanaman di rumah, punya pohon di rumah, mengharapkan pohon itu menghasilkan buah. Betul tidak? Buah menghasilkan benih yang baru. Maka kita sudah jaga, kita rawat, kita beri pupuk. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menikmati hasilnya. Buah yang dihasilkan oleh pohon itu. Ya,
Demikian kehidupan kita, Tuhan mau kita berbuah, menghasilkan buah. Matius 3 ayat 10 katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10. Tidak berbuah sama dengan dihukum. Saya berdoa firman Tuhan hari ini bukan hanya jadi knowledge, pengetahuan buat kita, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara, tujuan Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini tidak hanya bertumbuh, tapi yang Tuhan mau adalah buahnya. Karena dari buahnya lah kita dikenal siapa Tuhan kita. Pohon dikenal dari buahnya. Setiap kita mungkin awam untuk dapat mengenali pohon. Namun ketika pohon itu menghasilkan buah, maka saya bisa mengenali pohon itu adalah pohon mangga karena buahnya mangga. Pohon itu duren karena buahnya duren. Halo, kita dikenal sebagai orang percaya, orang Kristen dari buahnya. Dan dunia mengenali kita karena kekristenan identik dengan kasih. Amin. Identik dengan kasih. Jangan lagi ada satupun di antara kita yang menjadi pribadi-pribadi yang egois, menyimpan kasih Tuhan untuk sendiri, tapi impartasikan kasih Tuhan juga untuk sesama kita. Tanda kita berbuah adalah kita mau melepaskan pengampunan bagi orang yang berbuat salah sama kita. Tanda kita berbuah adalah kita mau memberi. Tanda kita berbuah adalah kita mau pikul salib setiap hari. Tanda kita berbuah adalah kita tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, masalah ekonomi, bahkan dalam pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini juga. Haleluya. Mari berhenti berbuah sama dengan tidak bertumbuh. Berhenti bertumbuh sama dengan mati. Doa saya setiap kita orang-orang percaya yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan biarlah buah itu manis dan buah itu tidak berubah. Buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Bagikan firman Tuhan ini kepada komunitas, kepada keluarga, kepada gerejamu, kepada sahabatmu, temanmu, di sekolah, di kampus, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu. Biarlah hidupmu sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Izinkan saya berdoa buat Bapak, Ibu, Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya firman ini menjadi rema bagi hidup kami. Biar setiap kami menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak hanya sekedar bertumbuh, tapi boleh berbuah lebat. Karena kami terus bernafas, kami terus makan firman-Mu, kami terus dilatih oleh Tuhan, dan kami punya support system orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan, turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan mau terus bertumbuh dan berbuah lebat, katakan bersama dengan saya, amin, amin. Tetap antusias, tetap bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Haleluya, amin.